Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun sahabat berada. Video kali ini masih membahas masalah asam lambung dan yang lainnya. Jadi begini sahabat-sahabat, yang perlu diperhatikan bahwa sebenarnya asam lambung itu menurut saya ya normal. Setiap manusia yang hidup, yang masih hidup itu ya semua mempunyai asam lambung, karena asam lambung merupakan zat yang ada di dalam tubuh kita yang ikut membantu memecah atau mencerna makanan, membunuh bakteri, virus yang ada di dalam lambung, yang masuk ke dalam lambung kita yang melalui makanan dan minuman. Tapi memang jika asam lambung ini terlalu banyak dan tidak terkendali, maka itu akan menjadi masalah untuk si penderita ini. Saya akan jelaskan penyebab asam lambung ini menjadi tidak terkendali. Menurut dari pengalaman saya, stres adalah salah satu sumber dari produksi asam lambung yang tidak terkendali. Jadi yang paling banyak penyebabnya yaitu stres, lagi banyak pikiran dan tidak bisa mengendalikan, itu memproduksi asam lambung yang sangat tinggi bagi tubuh kita. Itu karena respon dari tubuh kita. Kemudian gaya hidup yang tidak sehat, sering begadang, itu salah satu penyebab juga asam lambung kita sulit untuk dikendalikan. Karena dari pengalaman saya dulu sebelum saya sakit, saya sering begadang. Nah, kalau begadang itu saya sering kembung perutnya, sering kembung, tapi biasa aja dulu karena nggak terlalu dipikirkan, jadi ya mungkin masih bisa dikendalikan kan gitu. Tapi menurut saya begadang juga sebagai penyebab dari asam lambung kita itu tidak terkendali. Kemudian makanan dan minuman yang instan, sahabat-sahabat, itu sangat-sangat mempengaruhi, karena makanan dan instan itu seperti mie instan, kemudian minuman berkaleng, soda segala macam, itu salah satu pemicu asam lambung kita terproduksi juga semakin tinggi. Kemudian makan terlalu banyak itu juga salah satu penyebab. Makan terlalu banyak di lambung itu ya sebenarnya ya akan menjadi masalah untuk lambung kita, dan mencerna juga semakin perlu ekstra. Jadi asam lambungnya juga harus tinggi seperti itu. Jadi salah satu penyebabnya dulu karena kita sering makan terlalu banyak. Kemudian setelah makan kita tiduran sering. Emang enak kawan-kawan, setelah makan kita rebahan tiduran, itu memang enak. Tapi tidak kita sadari sebenarnya itu semua justru malah sebenarnya pemicu dari asam lambung kita akan terproduksi tinggi. Jadi diusahakan kalau habis makan jangan tidur. Contoh apa saja yang dirasakan ketika seseorang mengalami gangguan asam lambung sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Sebenarnya salah satunya adalah kembung, sering sendawa, nyeri di lambung, kemudian dada panas, terus tenggorokan sering mengganjal di tenggorokan sini, terus rasa asam di mulut, terus ya pahit juga di mulut, kemudian lambung terasa perih, terus begah, perut ini sepertinya penuh terus. Nah, itu adalah salah satu asam lambung kita tuh semakin tinggi. Kemudian penyebab asam lambung susah disembuhkan. Sebenarnya kalau cuma asam lambung itu sebenarnya mudah disembuhkan ketika tidak diiringi dengan penyakit lain. Nah, biasanya penyakit asam lambung ini temannya atau saudaranya itu biasanya ada dua kalau menurut saya. Yang pertama anxiety. Anxiety itu adalah gangguan kecemasan, kawan-kawan. Jadi penderita asam lambung ini diiringi dengan gangguan kecemasan yang ditandai dengan rasa khawatir,
kemudian dia cemas dan takut. Contohnya penderita ini yang sudah mengalami kecemasan, yaitu pertama takut mati, kemudian penderita takut terkena penyakit berat, terus kemudian penderita takut gila, takut pingsan, kemudian takut di keramaian, kemudian takut mendengar kabar orang meninggal, terus kemudian takut naik kendaraan umum, kemudian takut tidur atau susah tidur, kemudian khawatir akan makanan yang kita makan. Mantang itu salah satu dari ciri penderita ini mengalami anxiety, kan gitu, sedih, cemas. Kemudian di puncak dari anxiety ini adalah panic attack. Itu yang mengerikan adalah panic attack. Panic attack adalah dimana tubuh, pikiran, perasaan itu sudah tidak bisa lagi dikendalikan, dan panic attack itu menjurus di pemikiran takut mati, bahwa penderita ini merasa dirinya akan mati. Itu adalah panic attack, itu puncak dari anxiety atau kecemasan berlebihan. Nah, semua itu pernah saya alami, sahabat-sahabat. Jadi saya bercerita seperti ini karena saya mempunyai pengalaman mengalami semua yang saya ceritakan. Kemudian yang kedua, penyebab asam lambung ini juga sudah disembuhkan. Salah satunya ya ini kakaknya dari anxiety, yaitu adalah psikosomatis, di mana psikosomatis ini juga akan memperparah si penderita asam lambung ini untuk sembuh. Apa itu psikosomatis? Psikosomatis sebenarnya adalah keluhan fisik yang timbul dipengaruhi oleh pikiran atau emosi kita. Jadi bisa dikatakan rasa yang ada di fisik kita, tapi sebenarnya itu muncul karena karena dipengaruhi oleh pikiran dan emosi kita, seperti itu. Contohnya apa aja? Contohnya yang dirasakan dada sesak. Tuh, biasanya ketika orang itu mendengar kabar tentang orang penyakit jantung atau mendengar orang meninggal, kemudian dadanya sesak, terus dada nyeri di bagian dada kiri biasanya itu sering nyeri. Jadi penderita ini akan takut tentang jantung. Sebenarnya nyeri itu bukan karena jantung, karena penyakit dari psikosomatis tadi. Jadi pikiran yang mempengaruhi keluhan fisik yang dipengaruhi oleh pikiran kita. Kemudian nyeri dada tembus punggung itu sangat banyak sekali. Yang saya tahu hampir semua orang yang mengalami penyakit asam lambung disertai anxiety dan psikosomatis pasti akan merasakan yang seperti itu. Kemudian nafas ngos-ngosan, nafas pendek. Biasa kalau udah panik, kemudian pikirannya terganggu, itu pasti ngos-ngosan, napasnya pendek. Kemudian pusing, keliengan, itu sudah biasa, memang seperti itu. Kemudian mata ngeblur berat, itu kemudian kedutan di macam-macam, di mata, di tangan, di dada, di leher, di kaki, di bagian-bagian organ yang lainnya itu sering kedutan. Kemudian badan sering meriang. Jadi penderita psikosomatis, penderita asam lambung yang disertai dengan psikosomatis dan anxiety itu hari-harinya sering sekali meriang rasanya. Jadi meriang terus. Itu memang biasa. Karena itu respon dari tubuh karena pikiran kita yang tidak sehat, kan seperti itu. Dan selalu berpikir tentang sakit. Jadi tubuh pun akhirnya merespon seperti itu. Kemudian otot itu sering tegang, dari otot leher sini, pokoknya di semua otot itu sering tegang, makanya sering berat di bagian belakang, pusing segala macam. Itu biasanya dari ketegangan yang ada di organ tubuh kita, karena kita selalu tegang terus, berpikir tegang terus, was-was, takut. Nah, seperti itu. Kemudian sering kesemutan, kemudian nyeri di tangan atau di kaki, kemudian tangan terasa dingin, kaki juga kadang terasa dingin, pinggang sakit,
pinggang ini sering sakit, lemas, dan sering flu biasanya, tapi sebenarnya tidak flu. Semua itu sebenarnya bisa dijelaskan, seperti contohnya kedinginan di kaki itu, di tangan, biasanya disebabkan karena kita terlalu panik, panik attack datang, terus akhirnya kakinya dingin. Seperti ini kawan-kawan, seperti yang pernah dialami oleh orang-orang pada umumnya. Ketika kita ketakutan dalam segala hal dulu, walaupun belum mengalami penyakit ini, contohnya takut dalam apa, pasti kaki kita ini akan dingin. Seperti itu respon tubuh, yaitu tadi respon tubuh, karena menurut tubuh ini akan ada bahaya yang mengancam pada dirinya, makanya tubuh ini merespon dengan respon yang seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya bisa disembuhkan asalkan kita memahami dan mempelajari. Sebenarnya kuncinya adalah ketenangan. Jika kita sudah tenang, kemudian kita ikhlas, kita tahu bahwa penyakit ini sebenarnya tidak berbahaya. Sebenarnya asam lambung ini adalah hanya salah satu korban atau dikambing hitamkan apa-apa asam lambung. Sebenarnya yang perlu diobati pertama yaitu adalah kecemasan dan psikosomatisnya. Ketika psikosomatis dan asam lambung dan anxiety-nya itu bisa dikendalikan, nanti lambungnya itu akan sembuh sendiri. Itu memang kuncinya di situ. Kalau saya dulu penyembuhannya memang saya sekarang terfokus di psikosomatis dan anxiety-nya. Ketika saya sudah bisa mengendalikan psikosomatisnya dan anxiety-nya, maka lambungnya akan perlahan-lahan dia akan sembuh sendiri. Jadi untuk sahabat-sahabat semuanya, apapun yang ada di perasaan sahabat-sahabat semuanya, coba berusaha untuk cuek, bodoh amat dengan sensasi-sensasi yang sedang sahabat-sahabat rasakan. Yang jelas kuncinya sahabat-sahabat ini sebenarnya kan takut tentang kematian, takut tentang penyakit berbahaya, takut kalau pikiran segala macam. Tapi sebenarnya sahabat-sahabat semuanya kan ketakutan itu sebenarnya tidak akan terjadi. Nyatanya sampai saat ini sahabat-sahabat semuanya juga masih sehat. Berarti kan itu cuma pikiran kita yang rusak. Dari video saya yang sebelumnya juga saya jelaskan bahwa sebenarnya jika diibaratkan di kendaraan, alarm kendaraan itu bermasalah, kawan-kawan. Jadi manusia ini, kalau saya ibarat kendaraan, kita ini punya alarm, cuman alarmnya itu error. Jadi belum ada bahaya yang datang pada dirinya, alarm itu udah bunyi, udah was-was duluan. Jadi seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk sahabat-sahabat semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan video ini saya buat khusus untuk penderita asam lambung, gangguan psikosomatis dan anxiety, bukan untuk penyakit lain. Dan untuk saran saya untuk sahabat-sahabat, sebelum mendiagnosa bahwa kita terkena penyakit psikosomatis, anxiety dan asam lambung, sahabat periksakan dulu ke dokter. Jika di dalam tubuh kita tidak ada masalah, tidak ada masalah yang lain, tapi rasanya seperti ini, maka itu bisa disimpulkan bahwa sahabat-sahabat mengalami gangguan psikosomatis, anxiety, dan gangguan asam lambung. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.